Enggak, supaya Nora paham ya. Setan bisa jadi manusia enggak? Coba setan. Setan tidak bisa jadi manusia karena setan itu adalah sifat. Makanya dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi kau yang terkutuk itu setan atau Tuhan? Enggak, malaikat bisa nggak jadi manusia dalam wujud manusia? Dengarkan dulu saya. Malaikat bisa nggak dalam wujud manusia? Sebentar. Di dalam Islam yang terkutuk itu adalah setan. Sekarang aku tanya sama kau. Yang Malaikat terkutuk itu setan atau Tuhan? Yang terkutuk itu setan lah. Masa Tuhan terkutuk sejak Galatia 3 nomor 13 coba kamu baca. Sejak kapan? Aduh Nora, sejak kapan Tuhan? Coba kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Saya 53. Ya, saya 53 nomor. Ya, saya 53 nomor berapa? Tunggu sebentar. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ya. Pertanyaan dari Tok Nora apa, Bang? Itu ayat Yesus disalib, ayat Yesus, ayat nubuatan Yesus disalib banyak Tok Nora sekali kan tadi ayatnya. bertanya nih, Tok Saya Nora. bertanya, nabi mana yang menubuatkan kematian Tuhan dengan cara disalibkan? Iya. Nabi Aku mana? sudah Kan jawab Nabi pertanyaan. Yesaya, aku kan sudah jawab Nabi Yesaya. Banyak nabi. Salah satunya banyak nabi yang menyebutkan salah satunya Nabi Yesaya. Banyak sekali di perjanjian lama menyebutkannya. Ya, coba dibaca, Bang. Coba dibaca, Bang. Yesaya 53 nomor 4 sampai 5. Coba dibaca. Tetapi Di dalam sesungguhnya banyak sekali penyakit. ayatnya loh. 100 lebih ayatnya banyak sekali. Iya, Banyak silakan sekali kita baca ayatnya. ya. Ya, kita baca Yesaya 53-nya ya. Adakah Iya. di sini dibuatkan ya Tuhan akan Ini cuma meninggal? salah satunya, ini banyak sekali ayatnya. Iya, ini Yesaya 53-nya kita baca ya. Nah, Ya. Yesaya 53 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas, dan ditindas Allah. Nah, iya itu kan nubuatannya, penyalipannya itu salah satu, itu cuma salah satu loh. Oh, berarti Yesus itu ditindas sama Allah, Yesua. Itu kan apa, untuk misinya kan untuk menyelamatkan manusia. Dia rela Enggak, di sini menderita. ditindas dia, berarti Yesua itu ditindas Iya, sama Allah.
memang waktu dia kan disiksa dulu sebelum disalib, diludahi, Iya, disiksa, yang dihina. menyiksa. Ya, yang menyiksa Yesus itu tentara Romawi atau Allah? Aduh, pakai YLT3, aku tidak mau data itu. Jangan pakai data itu Hah? deh. Pakai apa? Pakai apa? Kami tidak pakai data itu, Hah? Pak. Kami tidak pakai YLT3 lah, YLT3. YLT3. Iya, Ah, YLT3. YLT3. YLT3, Ini banyak sekali oke. ayatnya, Pak. Ini cuma salah satu. Saya sebut banyak, ratusan ayatnya di Bible. Di Perjanjian Lama ratusan ayatnya. Ini baru salah satunya. Ini saya Ya, kasih tahu. dibaca di situ dikatakan ya, Yesua Hamasya ditindas oleh Elohim gitu. Berarti Yesua Hamasya ditindas oleh Yahweh gitu. Ya itu kan misinya kan datang untuk penebusan, rela menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu kan ayatnya ada. Iya, di dalam Yesaya 53 itu dia ditindas oleh Yahweh. Iya. Oh, ditindas oleh Yahweh. Berarti Yesua itu bukan Yahweh ya? Yesua itu Yahweh sendiri yang turun ke dunia dalam wujud seperti manusia. Lantas Begitu. dalam Yesaya 53 nomor 3-nya itu, ya Itu nomor baru 4-nya salah itu, satunya, Jo. Ratusan ayatnya di Bible. Iya, Yahweh yang mana? Ayatnya. Ini baru Yahweh salah yang mana satunya. lagi yang menindas dia nih, Bang? Banyak sekali ayatnya. Enggak, Yahweh yang mana lagi yang menindas Yesua? Maksudnya Yesua Hamasya ini adalah Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia dan rela menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Titik, tidak ada Iya. koma. Yesua ini kan Yahweh itu sendiri. Iya, Yahweh itu sendiri yang Oke, turun ke dunia. di dalam Yesaya 53 dikatakan Yesua Hamasyah ditindas oleh Yahweh. Betul? Yang bukan Tuhan yang menindasnya orang-orang Romawi dan Yahudi. Coba dibaca Bang Ari, Yesaya 53-nya baca, nomor 3 sampai 5-nya baca. Bukan Tuhan yang menindasnya adalah orang-orang Romawi dan Yahudi. Ya, baca nomor 4-nya. Iya, dibaca nomor 4-nya. Coba di situ baca, makanya baca Bible dengan baik dong. Ya, baca nomor 4-nya. Kalimat Yesaya terakhirnya. 3 nomor 4. Tunggu. Yesaya Silakan. 53 ayatnya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita Ya. mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Yahweh. Ditindas Yahweh dia. Yahweh yang mana lagi yang menindas dia, Bang? Pembiaran yang mendatang Enggak, yang menindasnya ini timpakan kepada dan orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Di situ tertulis dia ditindas Yahweh atau ditindas oleh orang-orang Romawi. Enggak begitu pengertiannya. Yesaya 53 ayat. Enggak, saya tidak tanya pengertian, tertulisnya. Di situ tertulisnya dia ditindas oleh Romawi atau ditindas oleh Yahweh. Sejak kapan sejarahnya Tuhan menindas Tuhan? Tidak ada Enggak, sejarahnya. makanya Tuhan abang baca di kalimat terakhirnya. Di situ tertulisnya ia ditindas oleh Yahweh atau ditindas oleh tentara Romawi. yang begini Bang, yang menyiksa Yesus waktu di bumi, yang menyiksanya adalah orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang menyiksanya. Iya, kenyataannya kan Romawi yang menyalibkan dia, betul? Iya, Romawi yang menindas dia, betul? iya, orang-orang Romawi dan Oke. Yahudi yang menindasnya, yang menyiksanya. Oke. Tapi di dalam Yesaya 53 nomor 4 yang kau katakan nubuat tentang dia, di situ dia ditindas oleh Romawi atau oleh Yahweh? Tunggu Lesa. Kocang dia. Bingung dia. Iya. Ini kayak mana ini? Begini, saya bacain ya. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Didera siapa dia? Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit.
Iya, sesungguhnya didera siapa dia? Yang mendera dia di situ Sesungguhnya dia. Elohim atau tentara Romawi? dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menanggung. Dia kena kutuk, dihajar, dan didera Elohim. Ini Ah, dia di sini. tunggu dulu Bang Ari tenang, Bang Ari tenang. Di situ tertulisnya dia didera oleh Elohim atau didera oleh tentara Romawi? Dia dihajar dan didera Elohim. Elohim. Berarti Dia bukan Elohim, ditikam kan? karena pemberontakan kita. Iya, berarti dia bukan Elohim, ditikam kan? Karena pemberontakan kita dan diremukan karena kejahatan kita. Iya, berarti Iya. dia bukan Elohim, kan? Enggak begini ya. Gimana? Yesua Hamasya itu memang menderita atas izin Elohim Yahweh untuk menebus dosa-dosa kita. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukan karena kejahatan kita, ganjaran demi keselamatan kita menimba atasnya, dan melalui bulurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Iya, gini Memang Bang Ari, sedikit lagi Bang Ari, pelan-pelan dia Bang Ari. disiksa, Bang disiksa Ari. diludahi karena Bang atas Ari. izin bapaknya. Iya, Bang Ari, Atas begini izin Bang Ari, bapak Bang itu Ari, izin begini dari Bang Ari. bapaknya. Kalau tidak ada izin dari bapaknya, maka dia akan menurunkan malaikat untuk membelanya. Enggak, begini Bang Ari, yang saya tanyakan gini, Kalau dalam tidak ada izin pemahaman dari Anda, Yahweh, dia akan Iya, menurunkan dalam- malaikat untuk membela Yesua. Begitu iya, maksudnya. Oke, Yahweh itu sendiri sementara dalam- dalam Yesaya 53 nomor 4, Yesua Hamasya didera oleh Elohim, betul? Iya, atas izinnya. Nah, atas izinnya. oke. Berarti Maka dia akan ada. menurunkan Sabar dulu Bang Ari, malaikatnya. Bang Ari sabar dulu. Berarti ada Elohim yang didera oleh Elohim, betul? Iya, itu kan sudah kehendak yang kuasa. Ini Ada berapa Elohim, Bang Ari? Elohim itu Ehad satu. Satu? Elohim. Enggak. Aku tanya sama Faruk, Elohim itu nama Tuhan apa bukan? Coba. Loh, itu Enggak usah kita Allah tidak pernah memperkenalkan, Tuhan tak pernah memperkenalkan dirinya dengan nama Elohim. Enggak. Bang Faruk, Elohim itu sebutan bukan nama. Elohim itu sebutan bukan dia nama. gelar, memang betul gelar. Yang Ya, ditanya gelar. sama itu Faruk, Yesua Elohim bukan? Yesua itu Elohim sang pencipta Elohim. sendiri. Lanjut itu. Yesua Di dalam Elohim. Yesaya 53 nomor 4 ya, yang mendera Elohim di situ atau mendera Yesua Hamasya di situ, Elohim bukan? Iya, Elohim kan atas izin. Oke, atas berarti kan izin ada bapaknya. ada Elohim yang didera oleh Elohim, betul? Iya, emang salahnya itu dilakukan karena kasihnya. Misinya kan Berarti- begitu. Memang misinya kan Iya Bang Ari. Bukan misi. Bang Ari, saya nggak Bukan membantah misi. dari tadi loh Bang Ari. Tujuannya. Saya tidak membantah Bang Ari, saya coba mengikuti alur berpikirnya Anda. Iya benar, aku benarkan. Ya sudah. Memang benar. Ya, Iya. kan gini Bang Ari, sabar Bang Ari ya. Ada Elohim didera oleh Elohim. Ada berapa Elohim di situ Bang Ari? Cuman satu, tidak dua. Satu teman-teman. Iya, satu. Sejak kapan Tuhan dua nanti berkelahi loh kalau dua. Coba gini Bang Ari, kita uji ya. Satu atau dua Bang Ari. Ini sabar dulu Bang Ari, kita uji dulu. Satu atau dua. Ada Elohim yang lagi didera. Oke? Satu, dia didera ini. Iya. Ada Iya. Elohim yang lagi mendera. Oke? Iya. Jadi kalau dalam pemahaman bahasa Arab ini pelaku dan korban. Ada pelaku, ada korban. Oke? Iya. Pelakunya itu adalah Elohim, betul? Yang mendera Yesua Hamasya, betul? Oke, korbannya Yesua Hamasya yang merupakan Elohim itu sendiri, betul? Iya benar. Oke, pelakunya Elohim, betul? Iya. Korbannya Elohim, betul? Iya. Oke, ada berapa Elohim Bang Ari? Tetap satu karena
kamu tahu Satu. Yesua itu adalah Kayaknya harus berobat jadi. begini perwujud Yesua itu perwujudan Ini Yahweh yang loh. dikatakan Edis TV teman-teman, ya makan gorengan 2 ngakunya 1 Bang Arinya. Enggak begini karena STP itu tidak paham Tritunggal. Ini bahaya kalau tidak memahami Tritunggal. Tritunggal itu kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Ya terserah menurut Bang Ari. Ya oke, izinkan dong Ari ya. Izinkan Bang Ari ya. Saya ngomong sebentar Bang Ari ya. Bang Ari. Tidak paham Tritunggal Ya bisa sabar dulu Bang Ari. Jangan tunjukkan kemarahanmu di sini terhadap Edis TV Bang Ari. Ya tadi cuma disclaimer aja itu. Oke, jadi inilah buktinya teman-teman. Kristen dengan denom apapun, dia harus meninggalkan akalnya untuk membenarkan denomnya. Meninggalkan akalnya untuk membenarkan denomnya. Makanya sebenarnya kita prihatin dengan orang-orang seperti ini teman-teman. 2 dikatakannya 1, 1 dikatakannya 2. Maka sebenarnya teman-teman, orang seperti Bang Ari ini adalah orang yang harusnya kita sayangi, kita belas kasihani, dengan sabar, dengan penuh kasih sayang kita coba memberikan dia petunjuk. Karena sejatinya Bang Ari ini bukan pelaku Bang. Orang-orang seperti Bang Ari ini adalah korban. Korban dari mana? Korban dari nubuat Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Dia ini korban dari orang-orang, segitu banyak orang-orang yang telah disesatkan. Makanya kita hanya berupaya memberikan penjelasan aja kepada mereka agar mereka menggunakan akalnya. Tapi masalah hidayah itu urusannya Allah. Makanya umat Islam dikatakan umat terbaik untuk yang dilahirkan untuk manusia, karena kita berupaya menyelamatkan korban-korban penyesatan dari orang-orang terdahulu, salah satunya dalam Tuhan. Dan dogma seperti itu. Lanjut dulu ya, aku persiapan sholat asar dulu ya. Korban apa coba? Korban apa? Ini sudah segera. Enggak, nubuatannya itu ratusan. Malora, nubuatannya ratusan. Salah Sekarang satunya begini. Sebentar Ari. Pelan-pelan Ari. salah satunya adalah Yesaya. Iya, pelan-pelan dulu. Sekarang begini. Elohim yang ada di Yesaya itu apakah itu Elohim Yesua? Iya, Elohim Yesua. Dia yang dinubuatkan. Nah, yang mendera Yesua Masia ini Elohim mana? Bapaknya atas izinnya, tanpa si izinnya tidak akan Nah, terjadi. Bapak ini Elohim atau bukan? Yesua atau bukan? Aku bilang dia sendiri dalam wujud seperti manusia. Nah, berarti Yesua mendera Yesua. Ya, apa? Misinya keduanya memang begitu. Kalau sudah misinya gimana? Sebentar. Yesua, Elohim Yesua mendera Yesua. Iya, atas izinnya karena kasihnya Nora. Atas izin siapa? Atas izin Sang Pencipta. Sang Elohim pencipta ini Yahweh. Yesua atau bukan? Aduh, sudah 1000 kali dibilang Sang Pencipta ini adalah Yahweh. Yesua itu Yahweh Yesua apa sendiri. bukan? Aku bilang Yesua juga, Yesua sendiri dalam wujud seperti manusia. Enggak, sebelum wujud sebagai manusia, Yahweh ini Yesua bukan? Paham nih si Nora apa? Aduh, si Noranya nggak paham. Bisa deh, capek Sebelum deh. menjadi manusia, Yesua atau bukan? Sebelum jadi manusia, dia itu Sang Pencipta. Yesua itu bukan? Iya, sebelum jadi manusia dia Sang Pencipta, dan yang turun ke dunia ini adalah firman-Nya dalam wujud seperti Dia manusia. Yesua atau bukan? Saya bilang Yesua sendiri. Nah, sekarang ini atas izin Yesua, jadi Yesua didera oleh dirinya sendiri atas izin dirinya. Atas izinnya dia disiksa oleh orang-orang Romawi dan Yahudi, bukan Tuhan yang siksa. Orang Romawi yang Yahudi yang siksa, Nora. Orang-orang Romawi dan Yahudi yang siksa atas izin Bapaknya. Yesus itu ada 2 sisi loh, kemanusiaan dan ketuhanan, tahu nggak? Nah, sekarang ketuhanannya Yesua apa bukan? Kalau dia kalau ini ada sisi ketuhanan dan kemanusiaannya di situ. Iya, dia itu
Yang Kalau mendera dia itu, yang mendera dia itu Elohim Yesua itu atau bukan? Aku kasih tahu Nora, kalau dia lagi mengajar di bait suci atau mengajar ke murid-muridnya, itu sisi ketuhanannya. Setiap dia mengajar, itu yang muncul sisi ketuhanannya Nora. Dan kalau dia didera, disiksa, lapar, haus. Kau buatlah Yesua kau ini on off Tuhan kau ya. Ketika dia didera, itu sisi kemanusiaannya Nora. Tapi Iya. ketika dia mengajar, itu sisi ketuhanannya Nora. Ketika dia marah, itu sisi kemanusiaannya Nora. Tapi ketika dia membuat mukjizat, itu sisi ketuhanannya Nora. Aku seperti begini Ari. Aku nyalakan matikan lampu. Nih contoh aku matikan ini ya. Nih aku matikan ini. Nih. Ini Yesua mati nih. Ya, udah mati nih cahaya nih. Nah, ini aku nyalakan lagi. Nyala lagi nih. Nah, seperti itu on off. Ya iya, emang kenapa? Karena dia kan enggak begini Nora, tanpa dia dihidupkan tanpa dia dimatikan akan hidup lagi karena kuasanya. Ya, oke. Sekarang kau jelaskan dulu. Yesua ini bentuknya seperti apa ketika dia di sorga dan ketika dia menjadi manusia bagaimana? Cepat, saya mau berzikir dulu. Silakan. Dia itu waktu di surga itu dalam wujud roh Nora, Roh Kudus. Dia dalam wujud roh. Aduh Nora ini nggak apa-apa. Coba ada pertanyaan lain nggak? Coba pertanyaan lain aja deh. Jelaskan sisi Yesuamu ketika dia di sorga sebagai apa? Sebagai roh. Ketika dia turun ke dunia, dia jadi manusia. Rohnya roh Yesua, betul? Iya, roh Elohim. Nah, ketika dia mati, dalam wujud firman Elohim, firman dalam wujud seperti manusia, dia adalah firman hidup Nora. Tahu nggak firman hidup? Ya, jelaskan dulu. Firman hidup. Aku jelaskan, saya tidak akan membantah. Saya apa dulu? Zikir sebentar. Aduh. Dia adalah firman hidup atau Torah hidup dalam wujud seperti manusia. Jadi Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia. Begitu. Jadi dia disiksa oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi atas seizin bapaknya. Tanpa seizinnya maka dia akan menurunkan malaikatnya sendiri untuk membelanya. Begitu. Tuhan itu berubah-ubah karena dia kuasa. Dia bisa dalam fenomena apa saja, dalam fenomena tiang api, tiang awan, semak duri yang terbakar, punggung tangan, itu perwujudan Yesus Masya Sang Pencipta itu banyak. Bisa saja dia berwujud dalam 1 juta atau 1 miliar kalau dia mau. Perwujudannya itu bisa 1 juta bahkan lebih kalau dia mau. Dia kan kuasa, mau jadi apa aja bisa. Begitu. Jadi umat Kristen itu kalau tidak mengakui Yesus Masya itu adalah Yahweh sendiri, dia akan mati dalam dosa-dosanya, akan mati binasa. Mati binasa lah kalau orang Kristen di seluruh dunia tidak mengakui kalau Yesus Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud seperti manusia, maka orang Kristen itu akan mati binasa alias masuk surga bersama setan-setan pada hari kiamat nantinya. Nah, dengar itu yang Kristen yang mendengar ini. Jadi siapa yang tidak mengakui kalau Yesus Masya itu adalah Sang Pencipta sendiri, Bapa Yahweh sendiri, maka dia akan mati dalam dosa-dosanya. Dia akan masuk neraka. Nah, ini bukan saya yang katakan, ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan saya yang mengatakannya. Begitu. Jadi ayat-ayat tentang nubuatan penyalipan Yesus Masya ini banyak. Nubuatan-nubuatannya itu ratusan di Perjanjian Lama. Nubuatan-nubuatan penyalipannya itu di Perjanjian Lama itu banyak, ratusan ayatnya, ratusan, tidak hanya 1 2 tapi ratusan. Ratusan ayatnya, tidak cuma 1 2. Salah satunya di kitab Yesaya. Di kitab Yesaya itu banyak juga
nubuatannya banyak sekali. Begitu jadi umat Kristen yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah sendiri, Yahweh sendiri, maka dia akan mati dalam dosa-dosanya dan dia akan ini bukan saya yang katakan loh, ini ayat sendiri yang mengatakannya. Hari ODGJ anggap botol. Ini bukan saya yang mengatakannya, ini firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya. Saya itu sesuai data, sesuai firman. Saya tidak mau menyimpang dari firman. Kayak Nora bilang tadi, kalau Yesus itu punya nafsu birahi, kan tidak ada ayatnya dalam Bible. Jadi kalau tidak ada ayatnya dalam Bible, jangan itu penambahan ayat. Misinya ke dunia ini kan untuk menyelamatkan, bukan untuk berkembang biak. Jadi misinya Yesus ke dunia ini bukan untuk nafsu seks, bukan untuk kawin, bukan untuk berkembang biak, tetapi untuk misinya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Misinya untuk menyelamatkan. Ya, Bang Bukan Pria. untuk kawin. Halo Bang Pria. Bukan untuk kawin atau Halo, berkembang Bang Pria. biak, bukan. Misinya untuk menyelamatkan manusia. Begitu. Ya Nora, bagaimana Nora? Kita udah nggak kerja aja Nora gara-gara ini. Gimana Nora, La pertanyaan apa? ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya itu kan nama Tuhan kita beda kan Nora, nggak sama. Siapa Tuhanmu? Ya Yahweh Elohim. Dia Yahweh pernah mati Yeshua. nggak? Yahweh Yeshua Masiah. Dia mati nggak? Mati. Tidak mati dia. Yang mati itu kemanusiaannya yang mati. Iya, intinya manusianya ini mati nggak? Manusianya mati kan, namanya manusia kan pasti mati. Nah, Tapi manusia ketuhanannya ini, yang nggak manusia ini yang dikasih nama Yesua ini gelarnya Tuhan atau tidak? Iya, gelarnya Tuhan, gelarnya Nabi. Jadi Tuhan bisa mati. Hah? Tuhan Iya, bisa Nabi dan mati. Tuhan juga. Hah? Dia bisa mati. Iya bisa mati karena kemanusiaannya yang mati, bukan firman yang mati. Coba begini Jadi Nora, waktu dia makan, waktu dia makan, begini Nora, saya kasih gambar. sabar dulu. Aku bertanya dari tadi kau ngomong. Sekarang aku nanya sistem TikTok. Waktu dia makan manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya itu, sisi Waktu dia kemanusiaannya. BAB manusia apa Tuhan? Sisi kemanusiaannya. Waktu dia buat mukjizat manusia apa Tuhan? Itu sisi ketuhanannya. Enak aja kau. Nora, kamu tahu nggak? Dia itu mengadakan mujizat. Mujizat itu muncul dalam dirinya sendiri, muncul keluar dari dalam dirinya sendiri. Tahu nggak mujizat yang dilakukan? Oke, ini saya baca sama kamu. Mujizat Saya baca yang nih ya. dilakukan muncul Sabar. muncul dari dalam dirinya sendiri. Sabar, iya. Mujizat itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Sabar. Iya. Coba. Oke. Buka ayat apa Coba lagi buka nih? nih. Oke, buka di dalam Yohanes 11. Ya, saya buka ya. Memang ada sih yang Sabar. Oke. Sekarang saya tanya. Yohanes 11 nomor 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesua menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yang mendengarkan Yesua ini siapa? iya bapaknya, Bapak Yahweh, Elohim Yahweh. Nah, Yahweh Elohim ini Yesua atau bukan? Iya, ya dia Yesua. Nah, jadi saya baca. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesua menengadah ke atas dan berkata, Yesua, Elohim, aku mengucap syukur kepada Yesua Elohim, karena Elohim Yesua telah mendengarkan Yesua. Betul? Ini kan ceritanya ini Lazarus dibangkitkan. Yesua memang Betul. Yesua berdoa kepada Elohim Yesua. itu
Betul? itu memang dalam Bible itu ada. Jadi Ada Yesua dua. berdoa sebentar. Yesua berdoa kepada Yesua. Yesua berdoa iya kepada dirinya sendiri. Oke, Yesua mengatakan begini. Yesua, aku mengucap syukur kepada Yesua. Yesua mengucap syukur kepada dirinya sendiri. Iya benar. Iya. Yesua mengucap syukur kepada dirinya sendiri. Yesua mengucap syukur kepada dia kan Yesua. Iya kan. Dia kan Yesua dan Yahweh itu kan satu ehad. Iya, jadi Yesua mengucap syukur kepada dirinya sendiri. Emang salahnya di mana? Sudah kemauannya emang salahnya di mana? Udah kemauannya tuh mau bantah, sudah keinginannya kemauannya. Begitu. Jadi Emang Yesua salahnya di mengucap mana? syukur kepada dirinya sendiri. Yesua berdoa kepada dirinya sendiri. Mana tidak bisa tahu, Ari? Ari, kau berdoa kepada siapa? Ya berdoa kepada Sang Pencipta lah, Yahweh Elohim. Tuhan atau bukan? Tuhan Sang Pencipta, Yahweh Elohim itu Tuhan Jadi Sang kalau Pencipta. kalau kita berdoa itu kepada Tuhan, betul? Iya benar. Nah, sekarang Yesua itu adalah Tuhan, dia berdoa kepada dirinya sendiri, Tuhan. Dia berdoa di sini Nora karena itu sisi kemanusiaannya yang berdoa. Yang berdoa itu sisi kemanusiaan. Aku sudah bilang tadi dia dalam dua sisi ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi yang berdoa ini sisi ketuhanannya. Sisi ketuhanannya sebagai manusia. Tidak Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. yang berdoa ini sisi kemanusiaannya. Dia berdoa itu karena kedekatannya dengan Bapaknya sehingga dia berdoa, dan yang berdoa di Bapaknya sini ini dirinya sendiri atau bukan? iya Bapaknya ini dirinya sendiri firmannya. Nah, jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya iya emang coba Dia mengucap syukur kepada dirinya sendiri. begini supaya Nora paham. Pernah nggak dengar filmnya Sunggokong jadi 50 berbicara pada dirinya sendiri dan berkelahi sama dirinya sendiri. Pernah nggak? Kau mengumpamakan Tuhan kau dengan songgokong. Supaya Nora paham. Masa Sunggokong aja bisa, masa Tuhan nggak bisa Nora? Songgokong kau umpamakan dengan Tuhanmu. Supaya Nora paham, karena Nora nggak paham nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah, ya Allah ya Rabbi ya Kasih Karim. tahu Nora ya, Sunggokong itu bisa jadi 50 loh. Apakah Sunggokong jadi 50 orang? Apakah Sunggokong ini jadi pribadinya 50? Tuhannya dengan songgokong. Enggak, ini perumpamaan contoh supaya Nora paham karena Nora nggak paham. Sunggokong itu jadi 50, apakah pribadinya 50 juga? Coba jawab Nora, jawab. Sunggokong jadi 50, apakah pribadinya 50 juga? Kau ikutin saya sekarang, coba ikutin saya. Masa Yesua kalah Kau sama ikutin Sunggokong. saya dulu. Yesua sama Ikutin saya kalah sama Sunggokong Nora. Ikutin saya dulu. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Coba. Coba Itu ucap. Nora paham. Bisa gambaran biar Nora paham. La ta'khuzu sinatu wala naum. Coba ucap. Apa itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Coba ucap. Biar jangan kau samakan Tuhan kau dengan songgokong. Kurang ajar. Coba ucap. Man zalladzi yasau indahu illa biizni. Coba ucap. Enggak, kalau enggak supaya Nora paham ya. Setan bisa jadi manusia enggak? Coba, setan Tidak bisa jadi manusia karena setan itu adalah sifat. Makanya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi kau yang terkutuk itu setan atau Tuhan? enggak. Malaikat bisa enggak jadi manusia dalam wujud manusia? Dengarkan dulu saya. Malaikat bisa enggak dalam wujud manusia? Sebentar. Di dalam Islam yang terkutuk itu adalah setan. Sekarang aku tanya sama kau. Yang Malaikat terkutuk itu itu setan atau Tuhan?
Yang terkutuk itu setan lah. Masa Tuhan terkutuk Galatia sejak 3 nomor 13 coba kamu baca. Sejak kapan? Aduh Nora, sejak kapan Tuhan? Coba kamu baca Galatia 3 nomor 13, silakan. Kalau Tuhan terkutuk Nora berarti Tuhan berdosa dong. Sejak kapan ceritanya Tuhan berdosa? Baca dulu, kau baca dulu Galatia 3 nomor 13. Tunggu. Astagfirullahalazim. Itu songgokong aja bisa, masa Yesus nggak Kau bisa baca dulu Nora? Galatia 3 nomor 13. Saya bacakan komal saya dulu ayat kursi cepat. Iya, Galatia apa? Galatia 3 nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Galatia 3. Dapat paham gitu ya, kasih songgokong aja biar dia paham. Bacakan aja. Fa'u indahu illa biismi. Cepat baca. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Udah baca? Ya, wala yu'ithuna Amasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Iya, salahnya di sini. Azim. Kira-kira yang mati di kayu salib ini terkutuk apa enggak? Orang yang disalibkan di kayu salib itu, tetapi Yesus itu tidak terkutuk, dia mengganti. Kau baca lagi dari 13-nya. Baca lagi. Amasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Telah menjadi kutuk. Telah menjadi kutuk itu siapa? Demi Dia manusia. telah menjadi kutuk. Telah menjadi kutuk. Yang menjadi kutuk itu siapa di situ? Yang menjadi kutuk Yesua telah menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, bacakan. Yesua telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Yesua digantung nggak pada kayu salib? Iya, digantung kepada kayu salib, tetapi Yang digantung pada kayu salib itu dikutuk apa enggak? iya dikutuk, tetapi Sekarang pertanyaannya begini. Di dalam Islam yang terkutuk itu setan, tetapi bagi kalian yang terkutuk itu adalah Yesua. Tidak begini, Nora tidak paham di sini, tidak memahami. Nora, Yesua. Saya bertanya, ini secara enggak sesuai. Jangan kamu menambah dan mengurangi atau menafsir Bible kau. Iya. Saya bertanya, di dalam Islam yang terkutuk itu syaitan. Syaiton. Setan terkutuk. Kalau Paham. di dalam Bible kau, Iya, Dik. yang terkutuk itu siapa? Yang terkutuk di sini manusia yang terkutuk, tapi Yesua yang menggantikan orang terkutuk. Saya tidak tanya yang terkutuk di dalam yang dengar yang terkutuk di dalam kitab kamu siapa namanya? Yang terkutuk itu setan, Nora, orang-orang berdosa yang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu. Tapi Sekarang saya tanya, yang digantung pada kayu salib itu siapa? Yesua Hamasya yang digantung. Jadi yang terkutuk itu siapa namanya? Dia jadi terkutuk demi. Saya tanya, siapa nama yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Orang nggak paham deh, capek deh nggak paham. Jangan nama yang terkutuk yang digantung. Supaya dia paham. Berikanlah Roh Kudus dan orang supaya dia paham. Berikanlah Roh Siapa Kudus nama supaya yang orang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Siapa namanya? Aku sudah bilang 1000 kali Yesus Hamasya, sudah 100 kali dibilang. Oke.
Oke, jadi sudah jelas. Sabar. Ari, sudah jelas. Ini saya kena pembatasan. Ikan dosa Ari, manusia. kena pembatasan. Ari, Dia tidak- saya sudah kena pembatasan. Kau dengarkan Ibu Gembala baik-baik. Iya. Iya, Ibu Gembala bilang. Iya, Ibu Gembala. Berikan Roh Kudus Nora Bilang biar dia dulu. Iya, Ibu Gembala. dia capek. Iya, Ibu Gembala. Bilang dulu. Ya Ibu Gembala paham karena orang nggak paham dia capek. Jadi begini ya. Di dalam Islam sudah jelas. Sekarang Ari mute. Iya, Ari mute. Jangan. Saya sudah kena pembatasan. Saya harus rungkat, kalau tidak akun saya kena. Oke. Nanti selesai maghrib kita live lagi, Ari. Selesai maghrib kita live. Kau entah bilang apa, Ari? Nggak ngerti aku. Udah jelas ya. Di dalam Islam itu yang terkutuk itu adalah syaitan. Karena syaitan itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis yang menyesatkan manusia. Ya, tetapi Ari sudah mengakui yang terkutuk yang digantung pada kayu salib itu adalah Yesua, Tuhannya dia. Jadi bedakan. Di dalam Islam syaitan yang terkutuk. Tapi sangat disayangkan. Di dalam kekristenan kamu yang terkutuk itu harusnya manusia, tapi kalian jadikan manusia ini adalah Tuhan. Sungguh miris. Dan Ari sendiri menyamakan Tuhannya dengan Sunggokon. Ini kurang ajar, Ari. Kamu nggak boleh menyamakan Tuhan kamu dengan tokoh-tokoh seperti itu. Sunggokon itu tuh monyet loh. Iya, nggak boleh. Kamu kemarin mengumpamakan Tuhan kamu dengan remote, dengan TV. Dengan ini. Itu suka hati mereka loh. Nauzubillah. Menafsirkan tentang ketuhanan mereka itu suka-suka mereka. Lain di Islam. Di Islam itu kita tidak bisa menafsirkan atau menjelaskan Tuhan kita itu tanpa ada dasarnya ilmu gitu loh. Mereka suka-suka hati mereka. Mereka nggak tahu kalau itu sudah merujuk ke penistaan loh. Tapi nanti giliran kita yang memberitahukan kebenaran, mereka mengatakan kita yang menghujat. Ini herannya. Jadi Ari, nantilah, insya Allah kalau saya akan live lagi. Tapi di sini poinnya sudah dapat, ya poinnya sudah dapat bahwa yang namanya makhluk itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia dengan binatang, perbedaannya tuh manusia memiliki akal, binatang atau hewan tidak memiliki akal. Nah, karena manusia memiliki akal, makanya dikatakan makhluk Tuhan yang sempurna. Dia diberikan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu amarah, nafsu birahi. Karena itulah kesempurnaan dari manusia. Rasa cinta, kasih sayang diberikan kepada manusia. Kalau hewan, binatang, itu hanya diberikan nafsu birahi agar dia bisa beranak, agar bisa berkembang biak. Manusia bisa berkembang biak, beranak, bercucuk pinak, begitupun juga binatang bisa berkembang biak. Untuk memenuhi muka bumi ini, agar bisa binatang-binatang ini untuk dikonsumsi oleh manusia. Itu gunanya kalau binatang berkembang biak. Manusia juga akan berkembang biak untuk memenuhi muka bumi ini dan untuk menyembah kepada Allah. Makanya dikatakan, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Itu betul. Jadi tidak pantas kalau Tuhan itu mau disamakan dengan makhluk. Karena Tuhan itu tidak memiliki hawa nafsu. Tapi Tuhan itu memiliki sifat. Makanya dikatakan kalau di Islam itu Allah itu zat. Zat yang wujudnya itu adalah sifatnya. Dia menciptakan, dia maha mendengar, dia maha ada, dia maha hidup, dia maha kekal.
kemahaan Tuhan tidak bisa diberikan kepada manusia, yang dimana manusia itu tidak maha. Makanya dikatakan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau kamu katakan, oh Tuhan kamu punya 2 tangan, bukan berarti tangan seperti manusia. Tangan itu artinya menunjuk kekuasaannya. Apakah maha melihat berarti Tuhan punya mata kayak manusia? Makanya dikatakan manusia itu, Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi kalau dikatakan maha melihat, maha mendengar, itu bukan berarti maha melihat menggunakan mata, maha mendengar menggunakan telinga. Konteksnya itu sudah berbeda. Karena Allah itu memiliki sifat yang dibilang sifat mahanya. Gak bisa, mau kau berikan kepada makhluk gak bisa. Yesus mati, Yesus makan, Yesus lapar. Giliran saya bilang, Yesus punya birahi nggak? Oh, nggak mungkin Nora, Tuhan nggak mungkin punya birahi. Suka-sukamu jadinya. Kau katakan, dia mengambil rupa Yahweh menjadi manusia, 100% manusia. Nah, 100% manusia tidak bisa kau pungkiri, kalau memang Yesus itu normal, dia harus ada nafsu. Kalau kau katakan dia tidak ada nafsu, berarti dia bukan manusia sempurna. Jangan kau katakan 100%. Jadi itu saja, karena saya sudah kena pembatasan ini ya, saya harus singkat dulu. Terima kasih untuk saudara-saudara semua, ya kan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah ngasih love orange, sekecil apapun yang kalian berikan kepada kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, memperlancar rezeki kita, mempermudah urusan kita. Kita semakin bertawakal kepada Allah, kita semakin sabar dan ikhlas menghadapi ujian dari Allah. Doakan saya ya, semoga saya cepat langgeng dengan si gondrong. Doakan semoga kita selalu istiqomah dan mati dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin. Saya izin pamit dulu. Saya mudah-mudahan cari dulu komal-komal yang ini. Ya, 2 jam setengah lagi. 2 jam setengah lagi kita cari komal nih. Kira-kira komal siapa yang kita masuki untuk apa? Diskusi. Ari, kau follow aku Ari. Iya, ikutin aku. Kita cari komal. Kira-kira komal siapa? Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah buat Bunda Dwi Ratna ya. Jangan lupa kita doakan beliau, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa dan perbuatannya yang menyakiti kita setidaknya kita maafkan, dan semoga Allah menerima tobatnya. Amin, amin. Mikana, janganlah Mikana, woi. Ya, memang Bunda Dwi Ratna, Masya Allah ya, hebat beliau, hebat. Saya saksi hidup kalau ditanyakan bagaimana Bunda almarhumah Bunda Dwi Ratna ya, Masya Allah beliau. Ini salah satu hadiah dari beliau nih. Terakhir dia telepon, beliau kalau nelpon begini. Ini kalau Bunda Ratna ya, kalau beliau nelpon, anakku sayang, saya lagi di apa nih? Lagi di mall. Katanya, mau mukena warna apa? Itu, ada berapa mukenahnya tuh? Mau mukena warna apa? Saya bilang warna hitam lah bun. Oke, kirim alamat. Dikirim. Masya Allah beliau. Saya pun ke Jakarta, berapa kali beliau telepon. Saya jemput ya. Nora cantik, dia selalu manggil. Nora cantik, saya jemput ya sayang. Kita makan soto, makan sate, Masya Allah beliau. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah, ya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada salah kata perbuatan dari beliau, saya pun orang terdekat dia, mohon dimaafkan. Ya. Setiap selesai sholat, jangan lupa Al-Fatihah kirimkan kepada saudara-saudara kita yang
sudah mendahului kita. Amin. Saya izin pamit dulu. Kita cari room-room yang dimana bisa kita diskusi ya. Room mana saja ya. Takbir, Allahu Akbar. Ya, saya izin pamit dulu. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara matikannya? Gak mau, woy. Wah, gimana? Kok gak mau, ya? Ini gimana cara? Jam berapa live lagi? Kalau Bang Zuma live, saya susah untuk live. Karena moderator kan? Tekan rumah aja. Padahal udah sedih. Isi air, kurang ajar kan? Banting ay. Mana ya? Oh ya, ini dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.